nggak apa-apa kok, semua orang juga melakukan ini gitu ya. Jadi satu sama Tuhan dulu, nomor satu sama Tuhan, lalu nomor dua sama pasangan. Hai Ju, hai Bu Charlotte. Kita ketemu di sesi kedua tentang seks ya. Karena kemarin itu waktunya udah habis. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan apa yang sudah kita bicarakan mengenai perihal tentang hubungan seks. Ternyata kita sebagai wanita nggak boleh malas-malas ya, Bu. Benar ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi karena kita tidak membiarkan suami kita lapar, dan maksudnya ada kesempatan orang lain yang akan mengambil alih tugas kita, begitu kalau kita mau ngomongin itu tugas, dan kita tidak mau ini dimanfaatkan oleh si jahat, oleh iblis, untuk dia memporak-porandakan rumah tangga kita, dan khususnya relasi suami istri. Jadi Tuhan tuh sudah kasih kita satu privilege, yaitu hubungan yang paling intim. Nah, ini harus dijaga, di-maintain, ya, dan ini juga menjadi barometer untuk kita tahu sejauh mana hubungan kita sama suami atau dengan istri itu sehat. Kita lihat relasi intimasi ini sejauh mana sering kita lakukan, ya. Dan konteksnya tetap ya, bukan tugas. Oh ya saya mah udah pasti rutin lah, seminggu 2 kali 3 kali. Tapi ya itu hanya tanpa perasaan, tanpa passion, dilakukan hanya karena kewajiban. Ya tentu bukan itu, ya. Iya. Oke, wah ini seru banget. Tapi lebih seru lagi Bu, karena kali ini Juju nggak sendiri loh Bu. Wow. Juju akan ditemani oleh kalau mau dibilang apa ya, pasangan yang luar biasa, yang benar-benar idaman lah ya. Idaman ya Ju ya, idamannya Juju gitu. Jangan sampai idamannya wanita lain. Oke, kita undang Bapak Adrian. Silakan, yeay. Halo bro. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Thank you so much ya bro, udah mau diundang di acara CLC untuk Waduh, dari tadi udah dengar sih suara dipanggil-panggil suaranya, tapi nggak tahu nih nama saya dipanggil, tapi nggak tahu nih kenapa. Kita mau ngobrol tentang biasa ngomongin dari tadi ya. Halo Bu Charlotte, apa kabar? Halo Adrian, belahan jiwanya Juju ya. Jadi sebelahnya Juju tuh Adrian, belahannya kan. Jadi kamu tuh baru menjadi utuh kalau ada Adrian, dan Adrian menjadi utuh kalau ada Juju ya. Benar. Nah itu Dri, kita tadi habis ngobrol nih masalah hubungan keintiman suami istri seperti apa. Nah kita juga pengen dengar dong kalau dari sisi suami itu bagaimana, seperti itu kan. Nah tapi tentunya menarik banget sebenarnya begini, ketika kita bicara tentang hubungan seks begitu, tentunya kan pasti kemarin itu ingat nggak Bu, Ibu sempat sharing tentang bagaimana bahwa jangan sampai pada saat berhubungan itu kita nonton pornografi dulu, ya kan? Karena itu kan akan membuka celah gitu kan ya buat kitanya, dan itu kan akan merusak suatu hubungan. Benar ya Bu ya? Merusak suatu hubungan antara suami dan istri. Nah, bagaimana jika begini Bu, jika suami itu memiliki suatu kelemahan di dalam dosa seks, Bu. Artinya seperti kecanduan, yaitu tadi yang Ibu bilang, misalnya pornografi, bahkan atau bisa juga suka jajan di luar ya, tapi jajan dalam tanda kutip ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu? Iya, jadi kita harus punya kategori, apakah dia jatuh di dalam dosa atau dia hidup di dalam dosa. Jadi kalau jatuh di dalam dosa, siapapun bisa. Ya, saya bisa, Carol bisa, siapapun. Kita ini masih punya kedagingan. Kita punya natur dosa. Ya, tapi kita kan nggak mau hidup di dalam dosa. Jadi artinya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita bertobat. Dan kita minta kuasa dari Tuhan untuk kita say no.
melakukan lagi. Tapi kalau hidup di dalam dosa, yang kita tahu itu kita berdosa, tapi kita nggak mau keluar dari situ. Jadi kita tetap melakukan, dan disitulah ada pemberontakan, ada ketidaktaatan kita, dan itu menjadi pilihan. Pilihan kita untuk hidup di dalam dosa. Dan kalau itu menjadi pilihan kita hidup dalam dosa, itu kejahatan di mata Allah. Ya, jadi ya bagaimana kita belajar sebetulnya dari Daud, ya. Daud juga jatuh di dalam dosa ketika dia dengan Batsheba, ya. Jadi kita melihat bagaimana kejatuhan Daud, ya. Daud itu ya maksudnya dia juga punya istri. Waktu dia jatuh dengan Batsheba, dia mungkin punya istri 6 atau 7 begitu. Tapi kok masih jatuh gitu ya. Lalu begitu jatuh kepada mengingini, apa yang dia lakukan? Dia berbohong, dia berzinah, dia membunuh, ya. Nah, itu kita melihat apa tuh asal muasal, bagaimana kita bisa jatuh. Sebetulnya ketika perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, kalau sudah ada ilah lain di hadapanku, siapa yang jadi ilah kita? Diri kita, myself. Nah, kalau kita udah jadikan diri kita, berarti kan kesenanganku, hobiku, keinginanku, kemauanku, nah itu yang sudah jadi ilah. Nah, kalau itu sudah jadi ilah, hukum pertama dilanggar, maka ke-9 di bawahnya juga dilanggar. Jadi hati-hati, kita ini sangat amat lemah. Sangat amat lemah. Jadi kita tuh gampang sekali kepleset, gampang sekali tergelincir. Jadi kita harus betul-betul bergantung sama Tuhan. Jadi bergantung itu ya anytime, ya kapan saja. Setiap kali kita ingat Tuhan, ya kita mesti cepat-cepat ngegantung. Karena kan Tuhan juga bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita tuh lemah banget. Kalau kita sadar kita lemah, nah ini yang artinya kita pasti akan minta tolong sama orang, yang pastinya kita juga berani mengakui kelemahan kita. Nah, itu iblis juga sadar, dia udah nggak bisa ngegoda kita lagi gitu ya. Kalau kita juga udah terbuka, kita juga udah dimintain tolong, tapi kalau kita masih sembunyi-sembunyi, iblis tuh gampang sekali untuk menipu kita. Ya, dia akan mengatakan kan nggak ada yang tahu, kan cuman kamu yang tahu, nggak apa-apa kok, semua orang juga melakukan ini gitu ya. Nah, jadi itu dua kategorinya, Carol. Apakah dia jatuh ataukah dia hidup di dalam dosa? Nah, itu yang akhirnya juga membuat hubungan nggak sehat ya. Nah, Dri, pengalaman ini kalau kamu sebagai laki nih. Nah, sebagai suami, ya kan, buat Juju. Langsung tegang nih saya tanya gini nih. Kenapa? Langsung tegang ini. Langsung tegang. Kayak lagi diinterogasi ya, Adrian. Aku dosa di depan umum nih ya. Gak apa-apa juga sih. Ada cerita nggak sih dari Adrian sendiri secara pribadi, mungkin ada pengalaman yang maksudnya sebagai suami gitu, waktu misalnya melakukan komunikasi seks gitu dengan istri, terus terlintas mungkin pikirannya tuh kemana-mana gitu, misalnya mikir yang lain gitu, atau mungkin habis nonton pornografi yang mana gitu, apakah itu pernah ada nggak? Maksudnya karena kan kadang kita sebagai seorang Kristen kan tidak mengakui hal itu ya, karena ya itu kemarin kita udah bahas sih, Dri. Jadi di sesi sebelumnya kita udah bahas bahwa kadang itu bicara tentang seks itu tabu gitu loh. Akhirnya itu suami istri itu juga nggak terbuka sebenarnya dalam hal seks. Dan itu menurut dari Bu Cheryl juga sudah banyak sharing di sesi sebelumnya, malah itu adalah ya dosa ya, dan itu salah, dan itu nggak sehat seperti itu. Nah, apakah yang punya nggak sih pengalaman gitu loh, Bro? Pengalaman ya? Sebenarnya ada nih, Rol. Jadi kan kalau mungkin Juju udah pernah cerita juga kan, kita kan di awal pernikahan itu kan termasuk kaget lah ya ketika awal-awal langsung nggak lama langsung hamil gitu. Kalau nggak salah tuh dulu planning kita 2 tahun ya.
2 tahun mau pacaran dulu, karena kita sebenarnya nggak sempat pacaran ya, nggak tahu langsung tunangan, langsung married gitu, dan nggak lama 2 minggu langsung hamil gitu kan, jadi langsung punya anak. Jadi kan tadinya kita rencana mau 2 tahun dulu lah, mau nikmatin masa-masa berdua, nggak taunya 2 minggu langsung teneng gitu kan, Juju langsung hamil. Nah itu memang ada membawa sedikit trauma ya ke dalam pribadi aku pribadi, juga Juju juga sih pastinya ya. Dan kalau aku sih ngelihat kalau kita trauma itu mungkin cenderungannya itu kembali lagi ke kelemahan ya, kelemahan awal. Jadi kalau dulu memang sebelum bertobat secara pribadi itu sudah menang sebetulnya dari dosa seksual gitu loh. Nah tapi karena trauma, dan itu kan juga ada mungkin kita lebih tahu ya, maksudnya seks itu kan lebih banyak kebutuhannya di laki-laki juga kan. Jadi ketika trauma tidak dikomunikasikan, ya larinya balik lagi ke kelemahan. Nah, itu jadi kalau yang kayak Bu Charlotte bilang ya benar, jadi baliknya bukan lagi jatuh, kalau waktu itu malah sempat benar-benar hidup di dalam dosa seksual ya. Nah itu tapi bedanya memang karena ini udah ada roh ya, roh yang sudah tahu yang benar, dan memang jadi bergumul ya, jadi kayak orang apa ya, kayak orang sakit, ya nggak sakit jiwa sih, cuma kadang-kadang suka tahu yang benar apa tapi jatuh lagi, jadi kayak frustasi sendiri Carol, terikat. Nah itu cukup lama ya, cukup lama sampai kita akhirnya memberi diri dimuridkan, dan itu sampai benar-benar dibantu sih step by step gitu, karena sempat biarpun ketika kita mencoba lagi untuk berhubungan itu, saya pribadi itu nggak pernah bisa menikmati lagi gitu, dan itu sampai benar-benar itu yang Bu Charlotte bilang itu, ada kita udah coba segala macam jurus, bukan dari segi ini ya, jurusnya itu kayak berdoa dulu sebelumnya, sesudahnya gitu. Dan ini saya juga baru tahu dari Juju setelah berapa lama ya, dia baru bilang gitu loh, ketika saya bergumul itu tuh dia tiap malam tumpang tangan kayak dari kepala saya gitu loh, karena saya benar-benar bergumul gitu, saya benar-benar kesulitan gitu untuk mencapai kepuasan ya. Dan waktu itu, dan ketika akhirnya berhasil gitu, saking senangnya sampai saya langsung telepon mentor saya sih karena saking senangnya, karena udah nggak pernah sempet, nggak bisa gitu loh kita gitu. Jadi ya itu memang suatu perjuangan lah ya, dan waktu itu memang yang kita sayangkan sih memang karena ketika terjadi trauma kita juga nggak benar-benar membereskan, kita juga nggak benar-benar bicarakan berdua, dan juga kita nggak cari mentor untuk menceritakan sih sebetulnya dan minta dibimbing ya dalam masalah ini. Jadi ketunda lumayan lama itu, dan jadinya cukup berlarut-larut saya sempat. Jadi masing-masing menyimpan trauma masing-masing dan ketakutan masing-masing, terus nggak dibahas gitu what's next-nya. Jadi selesaikan ya. Ya, jadi kayaknya malah menutup diri ya, jadinya ya udah jadi sendiri gitu, biarpun suami istri, tapi ada hal yang dinding ya, tembok buat kita, karena kita nggak mau bicarain ini. Gitu. Iya. Nah itu dia. Kalau di luar kelihatannya sih oke banget ya, hubungannya kayak nggak ada masalah. Yeah. Tapi kalau secara seksnya itu tadi sebenarnya, tapi itu udah jadi indikator, dan sebenarnya iblis sudah mengintai tadi yang Bu Charlotte ngomong, saya sangat setuju sih. Jadi kayak justru, tapi sebenarnya kalau kayak komunikasi seks begini yang tidak sehat begini ya, yang saling diam-diaman, justru tuh kesempatan iblis banget ya untuk supaya menghancurkan para rumah tangga berarti ya Bu ya? Iya, karena apa sih yang dia hancurkan adalah kesatuan. Iya. Kan Tuhan itu kan mau ada kesatuan kan, kalian kan dua sudah menjadi satu. Dan ketika menjadi satu tubuh, satu jiwa, satu roh gitu ya di dalam Kristus. Nah, iblis bagaimana menghancurkan kalian? Ya, bagaimana dihancurkan supaya kalian menjadi ego pribadi dengan ego masing-masing. Padahal kan sebetulnya dengan adanya kesatuan kan menjadi kita. Ketika misalnya Adrian punya masalah, itu berarti buat Juju masalah kita. Jadi bukan masalah kamu, ya. Bukan problem kamu, ini problem kamu, problem saya. Enggak. Begitu kita suami istri, itu menjadi problem kita. Ya. Sekalipun yang susah Juju, yang susah Adrian, makanya tadi ketika Juju juga tumpang tangan, berdoa untuk Adrian. Karena ya ini masalah kita, yang diserang tuh kita. Dan kalau sudah suami istri yang diserang, itu ke bawah-bawah Juju, ke anak gitu ya. Maksudnya
itu menjadi imbasnya. Jadi memang kenapa relasi seksual itu yang paling sering iblis serang bagian itu. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak jaga itu, nah itu deh, maksudnya melemahkannya dari situ tuh. Kalau udah bagian situ lemah, udah akan berikutnya deh. Nah jadi itu yang mesti kita betul-betul jaga sekali. Dan harus fokus ya Bu untuk keterbukaannya, karena sebenarnya keterbukaan itu yang paling sulit nanti, tentunya takut nanti istrinya marah atau misalnya suaminya yang tidak berani, kan begitu ya Bu ya? Iya, ketika sekarang itu ditutupi, Adrian, ketika kamu nggak ngomong, sebetulnya kan itu bagian dari ego kamu kan, gengsi gitu kan, kamu gengsi dong, kamu ngomongin gitu, nanti apa kata si Juju gitu ya. Lalu bagaimana? Nah, itu yang sebetulnya kesombongan itu tuh yang mesti dihancurkan. Ya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengasihani kita. Tapi kalau kita congkak, kita angkuh, kita sombong, Tuhan tuh benci. Ya, nah begitu kita angkuh sombong, udah deh itu mah ya tinggi hati awal dari kehancuran. Tinggi hati juga itu bagian kita pasti akan dihancurkan oleh si jahat itu ya, dia yang seperti singa mengaum-ngaum. Jadi memang kerendahan hati itu menyadarkan kita siapa saya di hadapan Tuhan. Saya cuma orang lemah, orang berdosa, yang butuh anugerah Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Begitu sadar itu, pasti kita akan berani, punya keberanian untuk bicara, untuk minta tolong, ya. Artinya kan ketika Adrian mulai mengungkapkan kan kalian tahu ini saya perlu mentor, saya perlu bicara, saya perlu pertolongan gitu ya. Dan nanti ini membuat kalian ya, Juju sama Adrian menolong pasangan-pasangan lain yang memiliki pergumulan serupa dan Tuhan akan pakai ya. Nah, oke. Nah, itu kan Juju mau ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Ju? Atau diceritakan, Ju, waktu itu gimana tuh perasaan kamu tuh? Iya. Mungkin kalau itu sih awal-awal dia kan udah sempat menang ya. Jadi maksudnya yang kalau terbaru itu kita tuh tahun lalu akhirnya karena kejadian itu berulang lagi dan ini satu momen nih di pernikahan kita yang dekat-dekat anniversary. Jadi kita tuh akhirnya di tahun yang lalu lah kita benar-benar bisa breakthrough berdua dan kita benar-benar bahas waktu itu jujur sih pertama kali responnya ya gitulah gitu ya, maksudnya saya juga terluka juga gitu jadi istri, kenapa satu sisi sedih satu sisi terluka dan saat itu saya agak bingung juga sih ini mesti gimana lagi gitu, kayaknya kok ini udah cukup sering gitu berapa kali. Jadi terus waktu itu saya tanya sama dia dan akhirnya terus dia juga mengaku gitu. Terus ya udah waktu itu akhirnya saya saya diem dulu menenangkan diri. Terus kayak gitu ya udah akhirnya di titik itu saya sadar ini nggak bisa nih gitu, kalau kita diemin lagi gitu. Dan ini kita tuh harus ngomong gitu. Jadi nah saat itu bener ya kayak Bu Charlotte bilang, di titik itu tiba-tiba Tuhan juga ingatkan saya dan bilang ya seorang pria nggak bisa untuk menang dari dosa pornografi itu seorang diri. Ketika dia jatuh dalam dosa pornografi itu adalah bagian juga tanggung jawab istri untuk membantu dia bisa menang dari masalah pornografi. Jadi saat itu saya bilang sama dia, Adrian kalau kamu benar-benar mau berusaha sendiri untuk menang sendiri itu nggak bisa, aku bilang. Jadi ini tuh benar-benar masalah yang kita harus battlein berdua gitu. Dan saya sebagai istri harus bantu kamu dan kamu juga harus terbuka untuk setiap kelemahan kamu gitu. Ketika kamu terbuka, kamu cerita, baru saya bisa bantu. Nah sejak saat itu kami ngerasain banget ada breakthrough dalam hubungan seksual kami. Sejak itu kami bahas gimana gitu ya. Lebih terbuka. Ya lebih terbuka dan maunya gimana, masing-masing sukanya diperlakukan seperti apa, dan ya kita benar-benar berdoa sama Tuhan dan puji Tuhan sih kami melihat ya ada perubahan yang terjadi gitu kan. Wow.
Ya, mungkin secara kronologisnya kalau yang kali ini bukan lagi hidup di dalam dosa kalau yang pertama ya Bu ya. Jadi karena kan udah breakthrough kan, jadi secara hubungan seksual, komunikasi seksual sudah lebih baik sebetulnya. Nah cuman itu mungkin karena waktu itu masih di awal-awal pandemi lah ya. Jadi kan Juju itu jadi gini, sering udah kayak tadi kan udah janjian, tapi terus giliran anak-anak buru-buru ditidurin kan gitu. Begitu tidur udah aman, saya masuk ke kamar, dia udah tidur juga gitu kan. Jadi saya tuh punya kita itu tuh udah kan, padahal kalau anak saya suka bilang sama Juju gitu, kalau seorang suami ya, seorang pria dijanjiin nanti malam ya, kita tuh udah kayak anak dijanjiin mau pergi ke Disneyland gitu kan, mau dijanjiin dibeliin mainan gitu, jadi udah excited, udah menunggu, giliran udah siap gitu kan. Bahkan sebenarnya saya kalau ibarat itu yang aku bilang, saya bilang tuh saya tuh udah berusaha jaga moodnya dia juga segala macam, pokoknya anak-anak juga di inilah ya, maksudnya saya juga extra effort gitu loh. Habis itu ketiduran ya, itu jadi di awal-awal pandemi lah itu ternyata. Jadi sebenarnya itu kejadiannya kalau lebih tepatnya out in the act lah. Jadi maksudnya saya tuh sebenarnya justru lagi nggak jatuh, justru saya baru tergoda. Terus karena dia udah ketiduran, saya baru tergoda. Terus habis itu saya tutup, saya nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi saya nutupnya juga karena memang nggak niat kan. Jadi ya begitu Juju pas so happen, dia nggak pernah buka handphone saya, Bu. Itu cuma seizin Tuhan sih. Itu seizin Tuhan. Jadinya ketika dia buka, dia lihat loh kok ini masih ada begitu buka itu langsung ada di situ gitu. Dan itu juga bukan ya gimana lah ya, bukan pornografi yang gimana juga sih. Cuman maksudnya ya intinya saya juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan ketika dia konfront, ya itu ya akhirnya saya ceritakan. Dan itu kita sempat bergumul dari sisi solusinya, karena di mata Juju kan kok bisa jatuh lagi, kan aku kan udah ngelayani dan kita sudah terbuka secara komunikasi. Tapi ini kan yang kita belajar adalah ini kan bicara proses juga, dan memang bicara managing expectation lah ya, expectation. Jadi memang benar-benar kayak tadi, maksudnya itu benar-benar harus dengan kasih. Jadi dari suaminya juga melakukan ini karena kasih, jadi juga dan istrinya juga mengetahui bahwa dia mengasihi suaminya dalam melayani gitu. Jadi ya memang timbal balik sih. Jadi nah itu yang memang kita ngerasa itu next levelnya yang kemarin ya, yang ketika kejadian itu, jadi kita jadi lebih terbuka, lebih komunikatif, dan yang saya appreciate dari Juju juga dia lebih berusaha gitu. Jadi dia ketiduran. Ya, gitu. Jadi dia kalau dia tahu dia bakal ngantuk juga mungkin dia langsung tidur siang sedikit gitu sih. Jadi cuci muka jadi lebih conscious effort lah gitu loh. Iya. Tapi cukup shock juga ya kalau misalnya sampai ada itu ya, kejadian yang seperti itu, terus ibaratnya kan ketangkap basah gitu loh. Itu pasti kan akan hurt ya Bu ya, buat sebagai seorang wanita gitu. Dan hebat sih Lucu, bisa, maksudnya proses mengampuninya itu luar biasa sih, karena nggak semudah itu Bu ya. Nah Bu, kalau misalnya ada yang seperti itu misalnya, atau misalnya ketangkap basah, misalnya ada pria-pria melakukan masturbasi, itu gimana ya Bu? Benar-benar kalau apalagi dia misalnya tidak di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh ya, si sang wanitanya kan pasti akan ada berdampak cukup signifikan nanti kepada si wanita itu ya Bu ya. Contoh nih misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya saya barusan ada temen gitu kan, dia ini nggak sengaja juga, barusan aja minggu lalu gitu kan, dia curhat gitu, nangis-nangis ke saya karena di hari ulang tahun dia, harusnya tuh kan dia udah prepare gitu dengan semuanya, maksudnya ya pingin melakukan hubungan intim lah dengan suaminya di hari ulang tahun. Suaminya pulang gitu kan, dia kaget gitu, waktu dia lagi prepare ranjangnya, karena handphonenya suaminya diranjang, sebenarnya dia tidak pernah tuh membuka handphone suami gitu. Di saat itu Bu, keluarlah message I love you. Nah kan, I love you-nya dari yang orang luar, nah temen sahabat lama, dan itu juga sudah berkeluarga Bu. Itu kan pasti saya pun juga susah mau ngomong juga ya, karena saya juga melihat kalau saya di pihak saya, waduh saya bisa nggak ngampuni gitu Bu. Iya, pasti nggak mudah ya.
Jadi memang ketika ada keegoisan, ya egois, kayak misalnya contoh tadi Adrian melihat Juju tidur, jadi yang ada gimana caranya supaya gue bisa puas? Ya udah, gue lihat aja, gitu kan? Gue lihat ya, atau misalnya ya melakukan misalnya masturbasi itu kan tanda keegoisan. Seks itu Tuhan ciptakan bukan untuk dinikmati sendiri. Seks itu diciptakan ketika justru kita bisa memberikan seks kepada pasangan kita. Jadi ketika sekarang apa yang Adrian akan puas? Ketika Juju itu puas. Dan itu sebetulnya yang benar. Dan ketika Juju bisa melihat Adrian puas, itu menjadi sukacitanya Juju. Jadi memang seks diciptakan untuk sesuatu yang sifatnya akan ada interaksi ya dari dua belah pihak ini, yaitu suami istri. Jadi ada connection, ya, ada hubungan, ya, dan keduanya ketika ada interaksi, ada koneksi, ada komunikasi, ada intimacy. Nah, di situ merasakan bagaimana kasih yang sesungguhnya, yaitu love is giving. Jadi seks itu adalah konteks memberi, bukan mendapat. Jadi kalau misalnya katakan begini deh, waktu melakukan hubungan seks, ya kemudian si istri sampai udah capek, udah ketiduran, si suami belum nyampe, ya sudahlah, ya artinya ya sudah si istrinya udah ngantuk, ya sudah. Atau misalnya ketika si suami misalnya baru 10 menit, tahu-tahu sudah orgasme, ya sudah gitu. Kan si istri nggak usah bilang, aduh saya belum loh, giliran saya mana ya, misalnya gitu kan nggak usah sampai bagaimana, ya sudah selesai. Artinya begini, karena saya memberi, spiritnya harus memberi, jadi bukan mendapat. Ya, spiritnya bukan mendapat. Nah, tadi waktu ditanyakan oleh Caroline, gimana tuh ketika kita ngelihat suami kita jatuh? Sebetulnya yang harus dilihat adalah belas kasihan. Ya, ketika dia jatuh, siapa sih yang kepingin jatuh? Sebetulnya kan nggak ada orang tuh kepingin jatuh, nggak ada deh. Ya, tapi ketika dia jatuh karena dia nggak sadar, karena dia lemah, ya. Karena itu pilihan dia, bisa juga tuh yang tadi saya bilang kalau orang sudah memilih ya apapun whatever, tapi dia yang pasti berada jauh dari kasih karunia Allah. Karena kalau dia ada di dalam kasih karunia Allah, Allah menyertai dia pasti mempunyai kekuatan. Nah, itu yang kita harus belas kasihan kepada dia. Kita belas kasihan, jadi dia jatuh tuh bukan ngelihatnya begini, waduh lu udah gak setia nih sama gua ya, lu tuh udah mengkhianati gua, lu tuh ya begini. Nah jadi larinya ke self pity. Nah self pity itu ketika kita self center, kita jadi self center, kita juga jadi egois juga. Sebetulnya kita egois kan, ketika kita iya lu tuh hianatin gua, lu tuh ya begitu ya, lu bukan jadi suami yang baik, lu suami. Nah kayak gitu nggak menyelesaikan. Dan iblis tuh seneng banget ketika kita egois. Karena di Filipi 2 dikatakan, ketika kita menganggap kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita. Ketika kita menganggap orang lain penting. Jadi misalnya gini Ju, sekalipun kamu capek, ya, kalau kamu nganggap Adrian penting, apalagi kalau Adrian ngomong gini, aduh gue tuh kayak dijanjiin ke Disneyland, dijanjiin dapat mainan gitu ya. Ya ampun, berarti tuh buat dia tuh wah banget gitu ya, mewah gitu kan. Ya bisa, maksudnya dapat hadiah dari Juju. Nah pasti ya Ju, maksudku kamu akan berusaha kayak tadi kamu bilang siangnya tidur, atau kamu sendiri kucek-kucek mata, gitu cuci muka, atau kamu mengatakan, kalau nanti saya ketiduran, bangunin aja, nggak apa-apa, ya. Karena saya mah bisa dikitik-kitik gitu kan, ya dong. Kalau Juju udah ketiduran, kitik-kitik aja Adrian ya, dikitik-kitik. Kadang-kadang. Nggak tega kan?
Kan udah dapet izin dari Juju, Jujunya kan udah ngomong kitikin dong gitu ya, dielus-elus, dicium-cium, nanti juga bangun gitu kan. Nah jadi ketika seks itu dilihat bukan untuk diri kita, tapi untuk memberi. Dan ketika seks itu dilihatnya adalah justru ketika memberi ini adalah sukacita bagi saya. Dan itu menjadi fulfillment bagi saya. Wow, itulah yang indah ya. Itu indah. Jadi nggak dilihatnya sebagai sacrifice. Jadi nggak ngelihatnya maksudnya gini, tuh kan gue sampai udah capek mau tidur juga masih digangguin. Enggak. Jadi nanti Juju akan melihatnya sebagai, aduh thanks God ya. Ya thanks God dia masih mau sama saya. Ya dong. Gimana kalau udah nggak mau? Ya gini deh, itu kan kayaknya terlalu itu ya, absurd banget. Ngelihatnya begini, ini sebagai kesempatan yang harus dihargai. Kita tuh nggak pernah tahu kapan ya terakhir kalikah hari ini bersama dia, maybe. Mungkin besok dia udah dipanggil Tuhan pulang. Bisa juga kan, who knows gitu loh. Jadi kalau kita melihatnya itu sebagai kesempatan, kita melihatnya sebagai hak istimewa, maka wah blessing. Jadi kita melihatnya blessing. Kalau udah kayak gitu kan jadi excited ya Ju ya. Yes. Excited. Ya. Oke kok bro. Yes. Ya, jadi bagaimana harus melihatnya itu justru melihatnya ini sesuatu kesempatan gitu ya, opportunity ya, yang belum tentu besok ada lagi gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Nah jadi mindsetnya kita kan, mindsetnya yang dirubah. Iya. Nah terus kemudian Bu, berarti dalam hal ini ketika kita bicara tentang mindset ya Bu, berarti bicara juga tentang peperangan nggak sih Bu sebenarnya? Iya, betul. Tiap hari kita berperang. Ya, berperang. Tiap hari kita berperang. Lawan kita siapa? Iblis. Ya, iblis itu musuh kita. Jadi suami kita bukan musuh kita. Manusia berdosa bukan musuh kita. Musuh kita si jahat, iblis itu yang menjadi musuh Allah. Jadi manusia berdosa jangan dimusuhin. Kita masa sama manusia berdosa kan? Sebagai sesama kita harusnya apa? Belas kasihan. Compassion. Jadi ketika kita memiliki compassion, maka yang kita lihat bukan lagi dosanya. Ya, tapi kita lihat dia yang perlu ditolong. Nah, kalau kita ini fungsi istri-istri ya sebagai penolong, atau misalnya suami ngelihat istrinya jatuh, lalu belas kasihan. Jadi apa yang harus dilakukan? Menolong. Karena kita ini, saya kutip ya dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ya tugas kita memang menolong, ya. Menolong. Jadi bukan untuk ketika dia jatuh dibiarkan dia jatuh, bahkan ditinggal. Nggak boleh. Kita sudah dua menjadi satu. Jadi ya ketika suami tidak setia atau istri tidak setia, kita tetap memiliki Allah yang setia. Lebih baik kita datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Ya. Jadi walaupun misalnya suami tidak bertobat nih Bu, di dalam ya kelemahan dia yang dimana dia dosa seksual itu, tapi kita benar-benar cari Tuhan gitu ya. Nah, cari Tuhan itu kan udah pasti nih. Tapi bentuk actionnya kita sebagai wanita bagaimana Bu? Iya, kita cari
kita cari pertolongan. Jadi apa ya? Kalau kita kedapatan ada suami melakukan pelanggaran, ya, kita ajak dulu ngomong 4 mata, ya. Jadi kalau 4 mata dia sudah bisa bertobat, dia sudah bisa ini, ya sudah selesai. Tapi kalau 4 mata nggak bisa, ya kita harus bilang, ini saya akan minta orang lain untuk bantu. Berarti perlu mentor, ya. Kalau mentor sampai udah nggak bisa, ya itu mesti dibawa ke jemaat, ya kan? Maksudnya artinya bukan kita ngomong speech di mimbar, bukan itu. Tetapi artinya ya kita misalnya minta untuk Adrian, berarti kamu harus mengundurkan diri dari misalnya kamu pegang pelayanan apa begitu. Untuk sementara kamu harus dibina gitu ya. Intinya sebetulnya begini, bukan soal layak nggak layak. Siapa sih kita ini yang layak melayani Tuhan? Tetapi ketika kamu sedang bergumul dengan satu dosa, yang kamu hidup di dalam dosa itu, supaya kamu juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kita juga nggak mau mencemari pelayanan Tuhan. Jadi ya ibaratnya tuh mesti ngelihatnya Adrian lagi sakit gitu loh. Adrian lagi sakit harus berobat dulu, ya. Jadi ada text time. Jadi jangan ngelihatnya kayak dihukum, kayak Adrian nggak layak atau Adrian dihukum. No, kita tuh semua berdosa Adrian. Bentuknya aja beda-beda. Tapi ketika kamu sakit, kamu kan perlu perawatan. Kamu kan perlu ya dipulihkan gitu sampai kamu kuat. Karena kita tuh kalau melayani Tuhan kita bakal diserang juga kok. Bakal ada serangan. Jadi sementara kamu masih lemah, lalu nanti ada serangan lagi, malah nanti bentuknya jadi berkembang. Jadi ketika kamu misalnya ya ini contoh saja, misal pornografi kamu belum beres. Jadi nanti malah di dalam pelayanan kamu jatuhnya sama ada orang lain gitu loh. Ya, jadi ini kan karena kamu sendiri juga kondisinya lemah. Jadi gampang sekali jatuh digoda dan sebagainya. Jadi makanya kenapa dosa seperti ini jangan dibiarkan dianggapnya gini, nanti juga baik sendiri, nanti juga benar sendiri. Enggak, Anda harus cepat-cepat keluar dari dosa ini, ya. Jadi kan Tuhan bilang kalau dosa yang kita lakukan sama orang lain, ini dosa yang kita lakukan sama diri kita, dan diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, gitu ya. Jadi ini serius banget. Jadi harus harus betul-betul kita bereskan. Dan berarti intinya kita sebagai istri nggak boleh tinggal diam juga ya Bu ya? Iya. Jangan melakukan yang namanya pembiaran. Justru dengan melakukan pembiaran kita jadi kompromi juga dengan apa yang dilakukan oleh suami ya sebenarnya. Iya. Ya Bu. Jadi ibaratnya gini harus ngelihatnya. Ini kan sakit ya, penyakit. Masa penyakit mau didiamin? Kalau pilek nggak diobatin, ya lama-lama mungkin jadi sinus gitu kan. Lama-lama jadi kemana-mana. Jadi ya pilek aja harus diobatin gitu kan, supaya nggak kedalon. Nanti kalau kedalon kan nyembuhinnya makin sulit, makin lama penanganannya. Dan udah kemana-mana gitu ya. Iya. Nah, itu kalau dari sisi suami ya. Tadi Ibu kan sempat sebut kalau misalnya demikian juga suami kepada istri. Dri, punya pengalaman nggak Dri? Apakah Adrian maksudnya jujur tanpa, maksudnya di luar ya, nggak sengaja mungkin ada satu hal itu, apakah pernah gitu, ini saya sampai susah ini mau ngomong ini Dri. Justru saya malah kalau perempuan, saya tadi mikir perempuan nggak terlalu banyak masalah ya dalam konteks ini. Tapi kan tadi sempat dibahas, saya sempat nguping-nguping dikit kan. Perempuan juga ada antisme ya. Kalau jujur sih kayaknya sih enggak sih dia. Nggak tahu. Tapi kalau yang masalah perempuan yang lain saya tahu ya. Maksudnya saya pernah dengar juga dan pernah menangani beberapa case juga. Iya. Ya kalau memang ya pastinya ada lah. Cuma bentuk kelemahannya agak beda aja. Tapi kalau dari sisi suami cenderung malah pingin balas dendam nggak sih sama istri? Kalau sampai ada istri begitu kan ada nih kejadian
Saya juga pernah dengar, bahkan ada juga teman yang demikian, yang pada akhirnya mereka saling balas dendam gitu, karena suami gue sudah karena si istrinya nggak sengaja, namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu loh bro. Iya kan ya Bu, pernah dengar ya istilah CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali gitu. Belum kelar katanya. Kenapa? Cinta lama belum kelar. Oh, cinta lama belum kelar ya, bisa juga. Iya kan? Dan akhirnya si suami kan cukup shock juga dong, kaget kan. Akhirnya dia melakukan balas dendam gitu. Ya kan? Kalau dari gimana pandangan kamu, Bro? Kalau aku sih mungkin konteksnya lebih ke arah mungkin ya dengan kayak CLBK itu, atau misalnya kan sebetulnya ya kayak berbagi perhatian gitu kan. TTM ya? Ya, nah kadang-kadang itu yang kalau aku suka ngingetin Juju juga dulu waktu itu sempat misalnya, bukan salah dia sih, tapi memang beberapa misalnya ada yang suka WA gitu kan, karena ya mungkin awalnya sih mungkin innocent lah, cuma kan kalau udah agak beberapa kali kan aku juga udah mulai terganggu kan gitu. Terus maksud aku ya, dan maksudnya gini, dari sisi Jujunya mungkin clear ya, cuman kan aku sendiri alarmnya udah nyala gitu kan, ini ngapain sih nih orang suami orang lain gitu kan, WA istri gua lagi kan gitu loh. Dan saya kalau aku tipenya ini, aku nggak akan biarkan, maksudnya dari sisi bukan karena cemburunya, cuman ini kan jadi suatu celah ya, kayak tadi sama gitu. Jadi memang secara sikap juga agak beda antara Juju sama aku, karakter agak beda kan. Kalau dia memang agak cenderung stabil, jadi agak pembiaran juga. Jadi kayak waktu itu kita sempat bahas sih, kalau konteksnya dalam kelemahan aku juga, dia bukan yang nggak notice, mungkin dia notice tapi karena ya sudahlah dianggap toh kecil-kecil kan awalnya gitu. Nah tapi ya begitu besar kan ya kita juga bahas gitu kan. Karena saya bilang sama dia, ya kamu tahu sendiri gitu loh, ini bukannya aku sengaja nyari-nyari gara-gara sama kamu kan gitu. Dan aku sendiri juga, dia tahu karena kan mentor kita kan Kak Seno dan Kak Friska kan pasti juga komunikasi kan gitu. Jadi maksudnya aku terbuka waktu itu konteksnya. Jadi aku bilang kalau aku kan selalu terbuka dan memang aku berusaha mencari solusi. Nah kalau aku waktu yang kejadian dia ada berapa kali orang suka WA ya aku langsung interview dengan arti kata, aku bilang aku nggak suka. Nah apapun alasannya, karena aku juga nggak melakukan kan, aku nggak pernah chat directly ke perempuan lama-lama gitu, ataupun yang hal-hal nggak penting lah ya gitu loh, aku nggak pernah lakukan gitu. Kalaupun perlu chat, kadang-kadang chatnya juga di grup ya kan, jadi kan ya biarpun jadi orang lain pada baca ya biarin lah daripada private kan gitu kan. Jadi waktu itu ya dia juga menerimanya dengan dewasa sih, jadi dia juga nggak ya intinya kan kita juga membahasnya secara dewasa ya, komunikasinya nggak menuntut tapi yang menjelaskan dengan dasar kebenaran dan kasih sih. Kalau mau balas-balasan sih ya ngapain nikah ya, kalau gue ngeliatnya kadang gitu kan, kalau orang kalau lagi berantem hal-hal kecil atau dari hal-hal besar tapi kayaknya mau gotok-gotokan, terus aku bilang ya terus mau apa gitu loh, ngapain nikah kalau kayak begini bonyok-bonyokan kan. Itu sih pada ya. Juju mau nambahin kan Ju? Ya dari Bu Charlotte gimana Bu? Berarti harusnya gimana udah kalau seperti itu Bu? Ya harusnya kan sebetulnya saling menjaga ya. Jadi Adrian mesti jaga Juju juga jaga Adrian. Cuman bedanya begini sih, memang wanita itu kalaupun agak jarang jatuh, karena si wanita ini lebih banyak disibukin sama anak. Jadi kalau dia nggak dapat perhatian dari suami, masih ke anak, ya. Jadi dia dapat perhatian dari anak membutuhkan dia gitu ya. Itu yang sedikit menolong untuk para wanita agak jarang, maksudnya jatuh di dalam perselingkuhan. Nah, oleh karena itu, jadi sebetulnya perselingkuhan itu bisa terjadi dari apa? Kekosongan, ya. Jadi kekosongan. Dan ya entah ada trauma masa lalu atau dari pergaulan atau apapun, jadi ada celah yang kosong. Nah itu yang kita nggak izinkan di dalam relasi kita, ada yang kosong. Jadi kenapa harus saling memenuhi, fulfill itu. Jadi Adrian memenuhi Juju memenuhi Adrian. Jadi
relasi yang kosong yang kosong itu kan kosong di hati ya. Jadi kosong di hati gitu loh. Jadi ketika misalnya begini, misal ini mah contoh aja ya. Misalnya Juju tuh menikmati gitu obrolan sama pria ini nih. Ya, jadi bisa interaksi, bisa guyon, misalnya gitu loh, Ju. Maksudnya bisa. Ya, nggak enakan Bu, lebih tepatnya. Ya mungkin lebih bahaya ya Bu kalau misalnya wanita nggak enakan, terus kemudian di awal-awal sebenarnya dia sudah ibaratnya nggak mau, misalnya kan, nggak mau. Tapi karena karena nggak enak kan, teman lama, masa dia nanya, gua nggak jawab gitu kan. Tapi lama-lama si temen ini bukan cuma nanya atau apa, curhat misalnya gitu. Iya nih Ju, istri gua kok begini ya, istri gua, aduh ya kasihan juga ya. Mulanya mungkin kamu juga nggak sadar, nggak mau selingkuh. Selingkuh tuh nggak disadari kok. Selingkuh nggak disadari. Step selingkuh tuh ada 15 step ya. Itu step ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita nggak sadar. Kita nggak sadar, bener-bener kita nggak lagi kepikir saya bakal selingkuh sama dia, enggak. Tapi sudah mulai kayak begini nih, oh iya ya dia butuh saya. Karena kan Ju, aduh gue pengen curhat, gue mumet banget nih sama bini gue gitu kan. Kan kita merasa dibutuhkan nih sama ini cowok. Oh iya, lu jangan begitu deh, kesiannya lu ya. Iya nih, aduh gue bete banget, gue pengen telepon lu jam berapa ya Ju, lu sempet ya, misalnya gitu. Oh ya ntar deh, tunggu deh, anak-anak ke sekolah, ntar gue itu gitu ya. Udah, kita jadi temen dia untuk mendengarkan gitu loh. Ini lama-lama tuh mulainya sih karena nggak enak, lama-lama kesian sama dia, ya. Nah, lama-lama kepincut nih, udah rasa butuh. Kalau Juju kosong, nah mestinya kita alert. Jadi misalnya ketika gue perlu curhat nih, oke, lo datang aja ke rumah gue, pas nanti ada Adrian. Jadi kita ngedengerin kamu. Karena prinsipnya nggak ada lagi teman Juju, yang ada teman kita. Jadi teman Juju dan Adrian. Walaupun itu sahabatnya si Juju, paham ya? Jadi sahabat Juju waktu kecil misalnya, tetangga dia kecil. Tapi begitu Juju sudah menikah sama Adrian, sahabat kecilnya Juju itu menjadi sahabatnya Juju dan Adrian. Kira-kira paham nggak di situ? Ya. Jadi nggak ada lagi sahabat saya. Jadi kalau seperti itu prinsipnya Ju, jadi waktu dia misalnya gini, aduh gue tuh gini sama istri gitu ya. Nah Juju untuk awalnya Juju mesti cerita, tadi ya si Atong ya telepon gue tuh ya, misalnya gitu loh, dia cerita istrinya kayak gini. Nah jadi nanti alarmnya ada di Adrian. Adrian yang bilang gini, gila hari ini lu ngobrol sama dia 2 jam. Ya ampun, gue mau ngobrol sama lu 2 jam nggak bisa, ya? Kenapa si Atong telepon lu ladenin 2 jam, ya? Ntar suruh si Atong ngomong sama gue, ntar gue kasih tahu gimana caranya ngadepin istri, ya? Gitu. Nah, kan maksudnya kan itu jadi temennya kita, jadi udah bukan temen eksklusif punyanya Juju. Jadi si Atong itu temen sama. Kalau si Atong bilang enggak, gue nggak mau ngomong sama si Adrian misalnya. Oh sorry ya, lu kan temennya kita. Kalau lu mau ngomong sama gue, artinya gue juga cerita sama Adrian. Karena nggak ada lagi rahasia di antara suami istri, nggak ada yang disembunyikan. Handphone nggak boleh password, kalaupun mau password, artinya passwordnya tahu gitu. Keuangan jadi satu, ya, nggak ada lagi dompet berdua, semua satu dompet. Jadi saya tahu uangnya kemana. Jadi ini bukan artinya dikuasai ya, bukan. Nggak ada siapa menguasai siapa, karena memang sebuah perkawinan ya memang bukan soal siapa menguasai siapa, tapi memang karena ini milik bersama, tanggung jawab bersama. Jadi Kenapa istri misalnya tanya, misalnya boleh juga, ini kemarin kamu transaksi 5 juta buat apa? Nah tujuannya bukan ngecek, bukan monitor, tapi lebih kepada saya harus bertanggung jawab atas kamu. Nah kalau begitu jadi ketahuan, jadi enggak, kalau Adrian udah ngomong,
Ini kan gue juga yang cari duit. Ini kan duit gue. Gue mau buang kayak gue mau kasih orang itu urusan gue. Nah itu mah namanya bukan nikah ya. Makanya kalau dari awal udah pisah harta ya, itu sih kelihatannya tetanggaan aja ya, gak usah nikah ya. Kan uangmu, uangku. Harusnya kan jadi uang kita, masalah kita, teman kita, anak kita, orang tua kita. Jadi mamahnya Juju juga menjadi mamahnya Adrian kan? Jadi maksudnya kalau mantan ya Bu ya. Kalau mantan kenapa? masing-masing, kalau mantan. Oh, kalau mantan mah. Oh, iya. Repot nanti. Repot kalau masalahnya mantan, masalah kita. Waduh, repot ya. Iya. Oke. Tapi begini Bu, kan biasa ada juga yang wanita yang sampai ada nih Bu yang mengatakan demikian. TTM tadi ya, berkatan ini nih soalnya masih menjadi menggelitik di saya nih masalah TTM. Jadi ketika wanita bilang oke, ini teman saya TTM gitu, ya kan, jangan disentuh-sentuh ya, namanya teman saya ini. Kalau sampai aku disentuh, sampai teman saya ini disentuh, berarti kamu juga sudah siap menghadapi perceraian dengan saya. Nah sampai sebegitu loh Bu, itu berarti si prianya harus bagaimana itu Bu menghadapi wanita sudah sampai sebegitunya, kalau sampai mengucapkan kata demikian ya, walaupun sebenarnya itu bukan suami dia, tapi dia sadar itu TTM, berarti itu sudah selingkuh ke tingkat keberapa? Oh itu? Iya sudah selingkuh hati itu mah, selingkuh hati itu mah udah tinggal satu step keranjang ya. Jadi maksudnya selingkuh itu kan dimulainya dari hati ya, dari pikiran, dari hati gitu. Jadi gini loh, ketika dia udah ngomong, lu jangan sentuh-sentuh TTM gue, temen gue, berarti dia sama suami apa gitu loh. Karena dia harus lebih dekat dengan suaminya daripada sama temannya. Ya. Kan mestinya dia ngomong sama temennya gini, lo apa-apain suami gue, lo ngadepin gue, gitu dong. Karena suami dan saya itu jadi satu. Nah sekarang kenapa dia jadi satu sama si TTM? Ibaratnya kalau lo apa-apain TTM, lo ngadepin gue. Loh, ini kan jadinya dia bersatunya sama si TTM. Iya. Nah itu yang harus disadari, bahwa kita itu harus melekat dekat, jadi satu sama Tuhan dulu, nomor satu sama Tuhan, lalu nomor dua sama pasangan. Udah nggak ada yang lebih intim daripada ini. Bahkan kan laki-laki disuruh meninggalkan orang tua kan? Ya. Adrian kan disuruh meninggalkan ayah dan ibu. Untuk apa? Bersatu dengan Juju. Nah, jadi ketika kamu bersatu sama Tuhan, Tuhan memerintahkan kamu bersatu sama Juju, nggak ada yang lebih dekat, nggak ada yang lebih intim, nggak ada yang lebih ini dari kamu sama Juju. Udah, nggak ada yang boleh memisahkan, termasuk anakmu. Anakmu nggak boleh memisahkan kamu berdua, nggak boleh. Makanya kenapa anak itu kan dia perluasan. Jadi dia bukan melengkapi. Kita mah udah lengkap, suami istri itu udah lengkap. Jadi tanpa kehadiran anak, itu namanya juga keluarga. Jadi kehadiran anak apa? Memperluas lingkup keluarga. Tapi suami istri sudah lengkap. Jadi Anda itu memang sudah jadi satu, udah nggak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Bayangin maut loh yang misahin. Jadi jangan anak kan bukan maut ya. Anak bukan maut, mertua bukan maut, teman bukan maut. Yang boleh memisahkan tuh cuman maut. Jadi kalau mau pisah panggillah si maut. Panggil mautnya ya untuk memisahkan. Ya ibaratnya hanya Tuhan yang boleh memisahkan karena Tuhan yang menyatukan kalian. Gitu. Jadi teman, apalagi teman tuh di lingkaran keberapa? Kan lingkaran kita ring satu ini kan kita sama Tuhan, ya. Kita punya ring. Sadar nggak sih Bu pada saat itu? Sadar nggak sadar apa gimana Bu? Penasaran. Ya makanya kita mesti alert, waspada, berjaga-jaga. Karena kalau misalnya sudah sampai dia bilang seperti itu, berarti kan dia juga mengatakan dalam
ketidaksadaran dia, Bu, atau bagaimana? Iya, Saya juga heran loh, karena saya sendiri juga sulit ini mengalami kesulitan karena lagi ada case nih, Bu. Makanya saya sempat juga berdoa ini gimana case-nya nih, karena sebenarnya saya juga ngobrol sama suami saya gitu kan ya. Ini perlu ditolong nih si wanita ini karena betul. si pria ini kan kasihan juga gitu. Iya. Jadi kalau kita sekarang gini ya, orang tuh kalau udah jatuh cinta, ya, jika cinta sudah melekat, tai kambing serasa coklat, ya. Jadi tuh udah kayaknya ya kesengsem gitu kan. Jadi dia sampai kayak lupa, nggak sadar siapa TTM-nya, siapa suaminya. Nah ini mesti disadarin. Dulu tuh saya kalau bercanda sama teman sahabat saya bilang gini, kalau satu hari ya gue selingkuh ya, tolong ya gue ditabok ya. Saya bilang tolong ditabok, ditampar. Ya mungkin dia tahu, mungkin ya sesama teman perempuan. Teman saya juga ngomong gini, kalau lo lihat gue selingkuh ya, tabokin ya, lo dateng lo tabok gampar ya. Maksudnya untuk supaya sadar, ya sadar. Jadi sebetulnya memang kita tuh gampang sekali. Tadi saya kan bilang kita lemah, kita mudah jatuh, gampang kepleset. Nah di dalam hal itu ketika teman kita juga jatuh, mesti ada yang berani untuk datang sama dia, kasih tahu. Termasuk mungkin kita juga akan dimarahin sama dia, akan ditolak sama dia, mungkin juga akan seperti itu ya. Tapi ya namanya kita kalau mencintai dia, kan kita nggak mau ya ngelihat dia hancur. Karena apa yang terjadi ini baru awal. Nantinya mah ujungnya pasti hancur. Ujungnya tuh pasti amburadul. Amburadul. Jadi kan ya kita mesti punya belas kasihan ya, jangan sampai keluarganya amburadul, tercerai-berai. Misalnya dia dengan suami, begitu tuh dengan suami orang lagi, kan? Ya berarti kan kacau juga kan? Dia dengan suami orang, berarti siapa nih? Berarti dia ada suami dia dan ada istri cowok itu yang akan menderita dan akan ada anak-anak yang menjadi korban. Jadi kehancurannya tuh masif. Ya akan berlipat ganda, masif. Ya, jangan main-main loh soal ini. Jadi makanya begitu udah mulai kok kita ini punya waktu buat ngedengerin itu cowok, itu udah mesti alert. Kenapa ya? Kenapa ngobrol sama dia kok asik ya? Kenapa ngedengerin dia ngomong tuh kayaknya gue merasa kayak dibutuhkan, kayak gue berarti, ya. Kenapa ya? Nah, udah mesti alert dengan perasaan itu. Karena kan kita cewek tuh kayak rasa dibutuhkan itu kayaknya kita membuat kita jadi berarti gitulah. Ya. Jadi kok dia mau ya curhat, apalagi dia mengagumi. Aduh Ju, gue tuh kalau ngomong sama lu ya Ju ya, aduh gue kayak lagi disiram air dingin gitu ya. Lu tuh lembut banget sih Ju, lembut banget ya. Aduh emang dari dulu sih ya, gue tuh kagum banget sama lo deh. Gue iri sama Adrian lo. Adrian tuh beruntung banget ya. Adrian tuh jadi cowok tuh, aduh gue tuh kadang-kadang iri banget sama dia ya. Nah kalau ngomongin gitu Ju, apa nggak melayang? Ya enggak? Ya apalah ada jurus-jurus apa gitu loh. Kalau membuat kalau kamu kosong, kamu bisa melayang. Si Adrian nggak pernah muji gitu kan, nggak pernah dipuji, adanya diomelin, dikritik, diocehin. Ya pastilah ada cowok muji-muji kamu, apa nggak bikin kamu ya. Ini pujian untungnya. Ya intinya ketika intinya kita nggak boleh kosong dan harus nggak mau. Ketika merasa diperlukan itu kan berbahaya sekali ya. Iya. Jadi lebih baik kita diperlukan oleh pasangan kita masing-masing, baik istri maupun baik suami ya. Oke, dari Juju dan Adrian ada tambahan karena waktu juga sudah habis nih, nggak berasa. Saling menolong, saling menjaga satu sama lain. Mantan masing-masing ya. Masing-masing. Tapi thank you Bu, diingetin lagi. Jadi memang harus selfless ya, seks itu ya. Iya. Melayani. Ya, thank you so much. Bu Cheryl mungkin
di sesi terakhir ini ada pesan nggak sih yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kita semua nih, para wanita juga, di sini juga ada pria diwakili oleh Bro Adrian gitu kan ya. Pesan apa yang sebenarnya kita harus jaga gitu Bu, baik itu sebagai istri maupun sebagai suami. Silakan Bu. Iya, kalau kalian dikasih hadiah ya, hadiahnya yang bagus sekali ya, sesuatu yang kalian nggak bisa dapetin, tapi kalian dapetin, itu kan namanya anugerah ya. Jadi anugerah itu yang sebetulnya kita nggak layak tapi dikasih. Nah, waktu kalian dikasih, itu kalian bukannya jaga ya, jaga hati-hati, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak, dipelihara. Dan hadiah ini ada masanya, ada masa tuh, maksudnya ada batasnya, karena cuman dititipkan hadiah itu. Nah, kalian mesti ingat, selama masih ada kesempatan, selama masih bisa, selama ada waktu, selagi sehat, hargai itu. Jadi kalau itu kalian melihat sebagai sesuatu yang sungguh tak ternilai, maka kalian akan melihatnya dengan rasa syukur, ya kan, dengan antusias, dan jadi melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi bagaimana seks juga Anda melihatnya juga sebagai hadiah yang tak ternilai yang Tuhan berikan. Jadi jangan main-main dengan seks dalam konteks sudut pandang dunia, sudut pandang dosa, karena itu jadi pencemaran, jadi akhirnya merusak, dan artinya kita jadi jauh sama Tuhan, tapi justru melihat seks itu sebagai dari sudut pandang Allah. Ya. Oke. Thank you Bu, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Buat tipsnya, buat sharingnya yang luar biasa di siang menjelang sore hari ini, dan tentunya kita mau ngopi cantik dulu ini. Oke. Bro, kita ngopi cantik dulu nih. Ngobrol pintar, canda gelitik. Silakan yuk. Oke. Terima kasih banyak buat Bu Charlotte, buat Juju, buat Adrian. Thank you Carol. Kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat semuanya, dan tentunya buat para ibu-ibu wanita di rumah. Oke, jangan ketinggalan juga dengan sesi-sesi dari Ngopi Cantik berikutnya, dan kita selalu ada sebulan 2 kali, di mana 2 minggu sekali kita akan muncul di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Oke, tunggu edisi-edisi yang berikutnya. Dan tentunya apabila ada mungkin masukan, bisa langsung juga bisa lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp yang mungkin bisa langsung ke gereja, karena di Abalove kita juga ada chat untuk misalnya komentar untuk topik-topik yang misalnya mau disampaikan. Bisa kemana nih Bro Adrian? Ada official number kan, kita punya Abalove official Ya, atau number. komen di videonya aja. Biasanya kan ada yang lihat. Komen ke videonya aja, oke, boleh. Jadi mungkin bisa ada ide, misalnya nih mau ngangkat topik ini nih, lagi seru nih topiknya. Nah, boleh kasih masukan ke kami supaya kami juga bisa ngangkat dan menemukan pakar-pakar yang bisa juga sharing tentunya dengan topik yang dibutuhkan. Oke, see you semuanya, thank you so much, dan sampai jumpa, bye-bye, God bless you.